Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Berjumpa kembali di Dana Sepuh Project Official. Pada video kali ini, kita akan mengulas seputar deklarasi pencairan dana amanah UN Swisindo yang diselenggarakan di Pendopo, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Yang dimana pada acara deklarasi ini ada sambutan langsung oleh Sri Paduka Maharaja Mr. Sino K681 AS selaku pimpinan UN Swisindo King of the King. Marilah kita simak bersama sambutan dari beliaunya. Selamat menyaksikan. Kula aturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng Bapak Deputi Jenderal Provinsi Jawa Tengah. Tata cara salajengipun nuwun inggih sabda tama saking Paduka Maharaja Mr. Sino K681 AS dumateng Bapak Maharaja Romo Sino wekdal kawula aturaken. Well, the next agenda, ladies and gentlemen, is a speech from Mr. Sino. The time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk semuanya. Di bawah Pendopo Agung ini, hari ini kita dipertemukan dan bersatukan. Tidak lupa saya berterima kasih kepada Bupati Kendal khususnya maupun Gubernur Jawa Tengah hingga ke Presiden Republik Indonesia. Yang paling tidak seluruh jajarannya turut menaungi apa yang menjadi rasa dan kehendak siapapun yang hadir di sini, khususnya kepada para pejuang Allah yang dengan sukarela sebagai sukarelawati maupun sukarelawan berani menyampaikan satu titik sebagai satu gerakan kebenaran yang nyata. Saya berharap bahwa ini menjadi satu ajang, tidak hanya sekedar silaturahmi, tapi ini akan membangkitkan kembali energi jiwa yang bersemayam di lubuk hati kita masing-masing sesuai nama dan tanggal lahir yang telah Tuhan titipkan. Terima kasih kepada Bupati Kendal, Dr. Mirna Anisha. Setidaknya beliau menurut saya cukup pantas dan layak jika ke depan juga beliau akan mengemban tugas yang lebih tinggi. Tidaklah mudah untuk mencapai di titik ini. Meski itu sebenarnya semudah membalik telapak tangan, sebagaimana hal ini juga dicontohkan oleh pemimpin Kendal saat ini. Terima kasih saya sampaikan kepada khususnya panitia yang dalam 3 minggu tadi disampaikan mampu menggelar dan menembus dinding jalal yang terlihat dan nyata, tapi setebal mata jauh memandang kalian mampu menembus itu.
Itu tiada lain kebijakan semua dan kerendahan hati yang harus kalian miliki. Bahwa apa yang kami sampaikan dan apa yang telah tadi diperagakan adalah bagian daripada amanat suci, tugas suci dari para pendahulu kita, para pejuang-pejuang negeri ini yang telah meneteskan darah untuk meraih kemerdekaan yang hakiki. Kita hadir di sini dengan panji-panji yang juga terpampang di hadapan kita. Itu tiada lain adalah untuk memayungi sebagai payung agung dan payung hukum dunia internasional yang dimulai akuisisi dunia dari Indonesia. Kalian jangan lupakan bahwa kalian adalah bangsa yang besar. Hari ini dan detik ini kita mulai dari forum dan dari pendopo agung ini yang dimuliakan Allah, yang dimuliakan Tuhan yang Maha Suci. Dan hari ini saya bangga bisa mengenakan kembali bersama saudara-saudara sebagai bukti bahwa kita tidak pernah melupakan asal usul negeri ini. Ini akan diikuti oleh provinsi-provinsi yang lain. Bahkan dunia pun menanti, menuntut hal yang sama. Karena persoalan itu adalah lahir dari rasa kebersamaan dan satu rasa untuk memerdekakan nama dan tanggal lahir masing-masing makhluk di muka bumi. Kelak ke depan tidak ada lagi hak yang tertukar. Jika kemarin kalian merasakan bermacam-macam pahit dan getir, dan hingga jika hari ini pun kalian masih merasakan itu, saya pun lebih dari itu. Jika kita merasakan apa yang seperti Presiden juga rasakan hari ini, Presiden Republik Indonesia pun sama merasakan hal yang sama. Semua itu sawang sinawang. Tapi jangan lupalah kalau orang Jawa, bahkan dengan huruf Jawamu, dari Hono Coroko Dodo Sawolo sampai Monggo Botongo, 20 huruf itu adalah ciri dari 20 jari-jari di badan kalian. Jika kalian menyusun 20 huruf itu tanpa mengurangi dan menambahi, maka akan terjadilah kalimat di sana. Maha Kuasa, Panata Baca, Jagat Araya, Dalang Anyata. Jawa Dwipa Nusantara Raya. Kini kita gelar kembali karena kita mempertanggungjawabkan atas seluruh perjanjian peragaan dunia dari perjanjian ke perjanjian hingga hari ini. Kita harus bersinergi sebagaimana hari ini dicontohkan di ruang ini. Di ruang ini telah menggambarkan dan telah mewakili bahwa ada kebenaran dan kemuliaan, khususnya di pemimpin Indonesia yang diwakili di wilayah ini. Ini adalah gambaran dan pancaran hati manusia yang dipenuhi dengan energi kosmik yang mengaliri rasa, yang mengaliri sifat dan rasa keinginan manusia untuk mencipta, untuk meraih, dan untuk menjadikan yang disebut cita-cita. Apa yang menggelorakan setelah saya ingat sejak 4 Februari 2016 hingga hari ini kita bisa bertemu di sini. Saya pun tidak melupakan adanya sejarah bahwa itu pernah disampaikan dan diusung oleh seorang yang masih pelajar pada saat ini juga.
Di saat itu saya ada di luar negeri. Dan di saat kepulangan saya merasa ada sesuatu yang panas di dalam negeri. Dan setelah saya sampai di Caraka, saya melihat sebuah surat di mana surat itu sudah dilayangkan kepada Mabes Polri, kepada Mabes TNI hingga ke desa saya oleh beliau yang sekarang duduk di hadapan Anda. Dan saya mengakuin beliau sebagai Presiden Komisaris UN Yusindo, Dewi Siti Bunga Dahlia. Hari ini saya perkenalkan karena memang saya harus menyampaikan. Pada saat itu, di saat kedatangan pertama saya kembali ke Indonesia, karena saya kedatangan 2 petugas kepolisian dari Polres Cirebon bertanya, "Pak, bagaimana dengan Yusindo yang ada di Pasaleman?" Beliau menggunakan tanda tangan Bapak. Ya, kalau itu untuk sebuah kebaikan, saya pasti akan akuin bahwa itu kebenaran. Kecuali itu untuk merugikan yang lain, mungkin saya akan berpikir. Maka luruskan dan bantu jika itu harus dibantu. Saya harap di keluarga saudara-saudara semua yang hadir di sini, bahkan yang siapapun yang telah menerima agenda pada hari ini sebagai penobatan dan pengangkatan, adalah itu bagian daripada terah dinasti yang tidak pernah akan bisa dilupakan. Saya berdiri di sini mempertanggungjawabkan pertanggungjawaban. Kenapa disebut sebagai Yusindo World Trust International Orbit? Bahkan Indonesia itu pun terregister sejak tahun 1887, tanggal 1 bulan 5. Sebelum diproklamatorkan oleh beliau, diproklamasikan suaranya. 17 Agustus 1945, sama hari itu berdiri dan terregisternya United Nations di Batavia. Tapi kita bangsa sendiri banyak melupakan itu, atau mungkin memang belum tersampaikan pesannya. Dari situlah kenapa bahwa Yusindo di dalamnya meliputi the Committee of 300, the International Organic Agency, dan the United Nations. Itu setidaknya 14 organisasi internasional di dalamnya. Di saat saya menyampaikan dan mengumandangkan kembali untuk menyampaikan pesan ini kepada rakyat Indonesia, karena saya selaku rakyat Indonesia, karena saya menerima beberapa utusan yang harus saya terima, mesti saya menolak. Ini sedikit bagaimana hal ini bisa tercipta dan bagaimana hal ini saya ungkap kembali, karena bagian daripada Yusindo World Trust International Orbit tidak hanya milik Indonesia, tapi multinasional, khususnya induk 25 negara. Kalian setidaknya mestinya bangga ketika memahami hal ini. Bahkan ini hari ini mengaliri kepada diri kalian apa sebenarnya misi yang dibawa oleh Yusindo World Trust International Orbit. Setidaknya jika ada satu program pertama yang disebut dengan sertifikasi pelepasan beban utang, dan kemudian yang dibarengi dengan adanya ATM M1 atau voucher M1, itu tiada lain adalah untuk mengobati penyakit-penyakit yang timbul daripada 17 unsur rasa di hati manusia. Tidaklah sekali-kali Tuhan izinkan, bahkan leluhur kalian mengizinkan untuk menggunakan isi aset negeri ini tanpa kalian berpikir tentang umatnya. Ingat, utang pemerintah hari ini 4.300 triliun. Jika penduduk negeri ini 250 juta, silakan bagi berapa kalian harus menanggung utang itu.
Bukankah bayi-bayi yang belum lahir itu sudah tertitipi dengan nilai utang itu? Apakah kalian akan masih bermimpi tentang surga? Jika di saat kematian seseorang dipertanyakan dan ditanyakan, bahkan sebelum dikuburkan, bahkan ada pesannya, barangkali masih bapak atau ibu meninggalkan beban utang, maka rukunlah, rukun dan rukun. Dimulai dari keluarga yang terkecil, walaupun itu kadang terasa berat, karena godaan dan ujian yang paling besar itu adalah yang datangnya dari sekeliling kita sendiri. Ini tidak lain juga bagian daripada pertanggungjawaban dari Presiden pertama Republik Indonesia. Kenapa hal ini juga kemarin kita kumandangkan dan disampaikan secara aklamasi sebagai bukti dan konstitusi sumber hukum dunia internasional, dari proklamasi ke aklamasi. Beberapa hari yang lalu juga saya juga sudah membuat satu berita acara terkait dengan keputusan-keputusan yang menyangkut perbankan, bahkan yang menyangkut penggunaan aset, fund ataupun properti, karena semua itu di bawah artikel-artikel Perserikatan Bangsa-Bangsa. Untuk apa? Untuk melaksanakan semua misi, untuk bersinergi dengan pemerintah maupun aparat dimanapun, karena semua persoalannya itu sama, baik rakyat yang di pinggir jalan, yang di kaki lima, yang di institusi ataupun di organisasi lainnya, semuanya memiliki beban dan persoalan yang sama.